Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai seven segment. Oke, apa itu seven segment? Nah, seven segment itu kita bisa artikan adalah susunan dari LED-LED yang ada dibentukin sedemikian rupa. Nanti kita lihat dulu seven segment modelnya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa atur seven segment itu mau nyalanya seperti apa, itu kita bisa atur. Oke, di sini saya akan ajarkan bagaimana caranya mengatur seven segment ini. Nah, kita biasa belajar secara basicnya dulu, biar nanti bisa expert. Oke, kita search dulu. Bisa search aja. Ini misalkan saya search seven segment, nanti langsung saja ke gambar, akan muncul banyak banget seperti ini. Nah, ini saya coba untuk adaptasi yang ini ya. Ini saya seven segment itu digambarkan seperti ini. Jadi ini LED A, LED B, LED C, LED D, LED E, LED F, LED G. Terus ini div itu titik doang. Nah, ini nantinya kita akan buat layout program lalu implementasinya. Nah, seperti apa? Ini mungkin akan kelihatannya bagus sekali nantinya ya di implementasinya. Oke, ibaratkan ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 pin yang harus kita olah. Oke, ini saya copy dulu, kita pindah ke ini ya, ke Paint biar saya bisa coret-coret. Pastekan di sini. Nah, ini div yang telah ada. Oke. Nah, ini saya akan mapping dulu, mapping untuk nanti bisa diterapkan ke dalam pin-pin sistem minimum Atmega 16. Mappingnya seperti apa ya? Saya tandain dulu. Ini A itu huruf A yang ada di seven segment di sini itu sama dengan 0, karena kan kita biner ya, dari 0 mulainya. Terus ini B itu sama dengan 1 berarti kan. Nanti kenapa harus kita mapping dulu? Ini untuk memudahkan program yang ada dan memudahkan menggambar juga nantinya. Untuk apa? Ketika kita membuat PCB layout harus dipikirkan bagaimana nanti programnya, gitu ya. Walaupun bisa ngikutin sih, salah satu dari program bisa ngikutin, dari layoutnya bisa ngikutin, itu tergantung engineer-nya sendiri atau tergantung programmernya sendiri atau tergantung developer sendiri mau ngikutin yang mana dulu. Tapi kalau saya, ini kita bilang dasarnya dulu, ini C ngurut aja 2 gitu kan, D sama dengan 3, terus E sama dengan 4, terus F sama dengan 5, gitu kan, A B C D E F, terus G sama dengan 6 sama dengan 6, terus G H H-nya itu sama dengan 7, atau di sini gambarnya adalah DP sama dengan 7. Oke, nah ini mapping pertama atau mapping awal yang akan kita lakukan ya, agar kita bisa membuat suatu running. Kemarin kan kita bikin running LED, hari ini kita bikin seven segment. Nah, dengan menyalakan huruf-hurufnya. Oke, lanjut saja. Nah, seven segment ini terdiri dari blok-blok LED yang ada gitu. Jadi hampir sama aja sih dengan kemarin yang kita buat running LED. Membutuhkan resistor juga karena di sini LED juga sih seven segment itu. Ini LED A-nya tapi dibikin segmen-segmen tersendiri gitu. LED A, LED B, LED C, LED D, LED E, LED F, LED G gitu kan. Nah, kita langsung saja dari mapping ini udah jelas ya, A jadi 0, B jadi 1, nanti urutannya hampir sama dengan kemarin. 0 misalkan ya hampir sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Kita ibaratkan akan mengurutkannya dulu, nanti positioningnya itu kita bisa seperti ini ya. Ini dari 7 dulu ya kan, terus 6, terus 5, terus 4, terus 3, terus 2, terus 1, terus 0. Jadi nanti posisi si
kabelnya atau si konektornya itu posisinya seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 8 pin. Oke, langsung saja ke PCB layoutnya ya. Langsung saja ke PCB layout yang ada. Nah, kita gambar dulu di sini nih ya. Ini yang untuk layout yang sederhana saja kita gambar ya sebelum kita mulai memamerkan. Oke. Nah, ini yang menjadi PR kita adalah mencari 7 segmen. Kok menjadi PR? Coba kita lihat di sini, cari ya di Alt Libraries ya. Kita cari segmen misalkan ya. Segmen. Kan muncul nggak sih gitu kan? Segmennya. Ini agak repot untuk mencari nama atau field yang sama. Nah, alternatifnya bagaimana? Kita bisa, yang penting kita tahu dulu berapa kode yang ada pada nih kan nggak ada kan. Nah, kita coba cari lagi angka 7 mungkin 7 segmen. Ya, sebenarnya kita bisa cari sih di sini nih di LED ini. Tapi kita cari dulu yang 7 segmen apakah keluar atau enggak. Ternyata kebanyakan 20.000 display. Ya, nih 20.000 display, ini kapasitor karena angka 7 semua ya. Nggak ada 7 segmen. Nah, terus alternatifnya kalau misalkan di sini nggak ketemu, kita sudah cari di sini ada namanya kumpulan-kumpulan tentang dioda. Dioda kan itu masuknya dioda tapi bentuknya LED. Kalau di sini nggak ada LED. Ini nggak ada LED ya. Ini bisa kita alternatifkan menggunakan. Nih, saya sedang cari dulu siapa tahu ketemu. Kalau biasanya saya bikin itu langsung pakai alternatif. Jadi search HDR yang 5x5 ya kan? 5x5 terus saya ukur. Ukur apa? Misalkan jarak ke jaraknya itu adalah 5 atau 6. Ya, jarak dari segmen-segmennya itu adalah 5 atau 6 gitu ya. Nah, ini saya sedang melihat segmennya seperti apa. Nih, jarak dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ternyata ya. 8 pin. Berarti begini caranya ya. Ini HDR. Nih, HDR pertama kita search aja karena HDR itu adalah konektor. Kita membutuhkan suatu konektor itu untuk membuat pin-pin atau hole-hole ya, kita bilang lubangnya dari kaki-kaki si 7 segmen ini gitu. Nah, jarak antara atas dengan bawah, maksud saya atas dengan bawah itu kita lihat gambar di sini. Nih, ada yang namanya nih ya. Ini kaki yang atas, ini kaki yang bawah, saya bilang ini kaki atas, ini kaki yang bawah. Tuh. Seperti itu. Nah, saya di sini membutuhkan HDR 1x5 karena di sini kan ada 5. 1 2 3 4 5. HDR 1x5 ada 2 berarti ya, HDR 1,5. Nah, terus saya butuh yang 8. 8 ini nanti untuk konektor, tapi di sini saya akan coba dulu atau akan saya ukur agar sesuai dengan ukuran 7 segmen. Jadi ngukurnya kayak gini. Nih, kalau misalkan nggak ketemu susah, seluruh IC itu bisa. Yang penting nanti kita punya yang namanya tulang ikan atau konektor ya. Misalnya tulang yang kita bisa lihat tulang ikan atau konektor kita punya. Nah, ini kalau udah seperti ini ya, ini kita kembalikan lagi ke semula, misalkan ya. Nih ke posisinya. Nah, ini kita bikin grup biar nggak loncat-loncat, nggak kemana-mana. Kita bikin grup. Nah, ini udah jadi 7 segmen sebenarnya seperti ini doang sebenarnya. Ya, seperti ini doang nih 7 segmen. Karena di atas lubang 5, bawah 5. Nah, ini nanti akan yang menjadi konektornya. Nah, berarti kita butuh yang namanya resistor juga nih. Resistor ada berapa? Resistor ada sebentar. Kalau misalkan ini 8 berarti buat groundnya nggak ada. Nah, kita harus nyari dulu yang buat groundnya. Jangan sampai groundnya itu tidak ada. Oke, berarti tambah 1 ya, karena sama kayak kemarin berarti ada 9. Hold 1 untuk ground, 8-nya untuk pin-pin yang ada di
Oke, kita search di resistor ya. Kita search dulu di search aja di ROS sambil berjalan, dia biasanya dengan sendirinya ya. Kalau misalkan ada not responding seperti ini ya dibiarkan dulu. Dia searchnya mungkin terlalu banyak, komponen resistornya ada 97 komponen. Kita pilih yang pertama aja, nggak jadi masalah. Berarti kita butuh 8 ini ya. Ya, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 seperti ini. Kita coba posisikan, nah, menghadap ke sini. Nah, kita coba posisikan seperti ini ya. Ini nomor 1 misalkan, ini 2, ini 3, 4, 5 gitu kan. 6, 7, 8. Nah, ini nilainya kita cukup tuangkan nilai resistornya itu cukup sekitar di bawah 500 ohm ya, jangan lebih. Ataupun kurang boleh kurang, kalau pencahayaannya dirasa kurang terang boleh kalian menggunakan lebih kecil ohmnya ya. Kalau pencahayaan nanti hasil cahayanya itu kurang terang, tapi semakin kecil semakin cepat juga umur dari LED yang ada pada 7 segmen ini gitu. 7 segmen itu ada segmen-segmen katoda, ada anoda. Yang ngebedain adalah komnya. Kalau misalkan ada yang katoda, misalkan komnya itu butuh positif, ya. Kalau anoda misalkan komnya itu butuh negatif. Itu aja sih yang ngebedain. Sisanya oke-oke aja, nggak jadi masalah. Oke, nah ini nantinya saya akan hubungkan dulu hold ke holdnya. Nah, ini kenapa yang tengahnya saya hubungkan terlebih dahulu. Jadi ini itu dihubungkan sebagai ground nantinya. Yang akan saya tarik groundnya ke sini. Ya. Ini kan 8, berarti sebenarnya groundnya ada di sini nih, ada di sini nih. Ini groundnya seperti ini ya. Jadi nanti groundnya akan maju ke sini ya. Nah, oleh karena itu, lihat, ini tidak boleh sembarangan kayak LED kemarin ya. Kalau LED kemarin kan lurus-lurus aja, nggak bisa. Kita harus berpatokan kepada mapping ini agar kita nantinya nggak pusing. Berarti posisi A, B, C, D, E, F, G. Nah, posisinya itu kaki-kakinya kita bisa lihat di sini. Ya, ini posisi A, lihat di atas, posisi A. Wah, ternyata kaki atas nomor 2 kalau dari kiri ya. Oke, A. Itu kita terapkan di mana? Lihat A sama dengan 0. Berarti kalau misalkan kita menyisakan 1 untuk ground, berarti posisi A ini harus melintasi ke sini. Ke pertama ya. Oke, gimana caranya? Oke, coba kita tes 1 nih. Ya, gini aja nggak apa-apa. Nih, tak, udah 1 ya. Berarti kita balik lagi ke sini. Oh, B itu ada di sini. B itu berarti urutan kedua. Ah, gimana? Wah, udah tertutup nih ke sini. Kita masih bisa ngakalin jalannya. Tenang aja, selalu ada jalan menuju ke hal yang dituju. Oke. Nah, ini gak jadi masalah. Yang penting setiap garis yang ada pada PCB layout ini tidak boleh tabrakan. Kalau tabrakan gimana ya, nggak nyala atau korslet nantinya. Seperti itu. Oke, kita cek kaki nomor 3 ada di mana. Nih, kaki nomor C. Wah, ternyata C ada di sini. Berarti kedua dari DV. Nih, kedua dari kiri ya. Tapi yang ada posisi di bawah. Waduh, kedua dari ini berarti ya. C. Ini C nih, set. Nih, C. Oke, C ya, C. DP itu boleh dipakai, boleh enggak sih, yang titik. Tapi nanti saya di sini nggak gunain aja lah DP-nya, biarin. Oke, nah ini C, ini D. D itu berarti kedua dari kanan. Oke, lanjut kedua karena yang tengahnya kan udah diisi, ya. Nanti kita coba ke sini. Oke. Ini coba ke atasin, takutnya nanti. Nah,
ini E. Oke, berarti si E ini sudah dapat kita olah. Ini gimana, usahakan biar nggak tabrakan gitu. Belok-belok nggak apa-apa, yang penting tidak tabrakan. Intinya seperti itu. Oke, G habis E, ternyata F-nya ada di posisi kedua. Sama lagi, F-nya ternyata ada di posisi kedua. Di sini berarti F-nya ya. Nah, ini kan kita ngurutinnya enak nih. Itu yang ngurutnya enak nih. Kalau seperti ini rules modelnya. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti ini sudah otomatis. Ya, ini yang G. Terus resistor 1 kita hapus aja ya, nggak usah digunain. Boleh aja sih digunain, nggak jadi masalah. Ya, cuman ini mencari dari sini ke deepnya itu susah juga, kemana lewatnya gitu. Bisa aja sih dilewatin, tapi nanti ini nggak bakalan bisa terkonek. Kita hapus aja ya. Berarti si resistornya cukup kita membutuhkan 7, karena yang akan kita nyalakan ABCD nya aja. Titiknya nggak usah kita nyalain, nggak apa-apa. Kalau mau dinyalain silahkan ditambahkan. Oke, nah ini kan 9 tadi udah kita gunakan 9. Kalau dikurangi 1 yang tadi, kita coba pakai HDR yang 8 aja biar pas. Intinya gitu kan, biar pas kunciannya. Kita pakai yang 8 aja HDR-nya. Oke. Kenapa titiknya dihilangin? Titik itu jarang digunakan kalau di 7 segmen. Ya, jarang. Itu walaupun ya ada, bisa kalau misalkan kita mau menggunakan semuanya itu nggak jadi masalah sih, ya kan? Tapi di sini saya tidak gunain dulu ya. Oke, ini nanti untuk konektor, fungsinya ini konektor ke sana, ke si 7 segmennya ya, ke konektor ke sistem minimumnya. Oke, ini kita lurusin dulu ya biar nanti enak tarikannya. Nah, ini kalau ini kan nyusunnya udah di resistor, berarti kita cuma tarik-tarik doang. Kalau ini mah enak ya. Ini kalau ini udah kita cuma tarik-tarik doang, jadi nggak nyusun-nyusun lagi gitu ya. Cuma nyusuninnya cuma ngelurusin aja dengan yang ada, karena posisinya rada beda tuh, posisinya nggak lurus doang gitu. Ini mudah-mudahan cukup sih. Yang penting intinya ketika kita membuat jalur ini nggak tabrakan. Kalau tabrakan itu bisa korsleting atau apa. Nah, ini seperti saya bilang, ini buat groundingnya ya. Ini buat ground. Jadi ya, ini udah susunan dari satu segmen, 7 segmen. Kalau misalkan ada 7 segmennya ada 4, itu kita menggunakan yang namanya IC lagi. Amplifier boleh gitu kan, itu untuk nanti triggernya doang yang kita butuhkan. Oke, ini basic dari 7 segmen, sederhana. Nanti kita lanjut, setelah ini kita akan melanjutkan, ya, ibaratkan ini sudah dicetak ya, sudah dicetak, tapi nanti saya peragain ke alat peraga aja. Setelah ini kita akan buat programnya. Lanjut ke program. Ya, saya di sini akan membuat kata ya, dari nanti akan ditampilkan di 7 segmen. Apa yang akan saya buat, kita cetak dulu di sini. Oke, ya, yang pertama saya akan membuat huruf U ya, terus lanjut misalnya setelah huruf U ini saya besarin aja biar kelihatan hurufnya apa, U ya. Ini jangan Comic Sans dah, biar kelihatan huruf U, terus 72 aja biar gede. Ini kita kalibri aja lah, kalibri. Yang kotak apa ya hurufnya ya? Nah, huruf U. Lalu setelah huruf U, saya akan membuat
huruf-huruf yang lainnya. Nah, di sini U misalkan ya, 8, terus 5, terus 1. Oke, nah ini sampel. Jadi berapa? Ada 4 logika yang harus saya bikin ya untuk menyalakan ini. Ya. Oke. Nanti logikanya huruf U dulu yang akan menyala, lalu angka 8, lalu angka 5, lalu angka 1. Oke, kita buat dulu binernya. Untuk menyalakan ini kita buat dulu binernya. Ya, terlebih dahulu kita akan buat binernya. Ya, ini cukup di 14 saja, cukup yang kecil aja. Nggak usah besar-besar. Kita huruf binernya dulu ya, kita lihat. Oke, berarti kalau untuk U itu yang kita butuhkan adalah nih, ruas B, ruas C, terus ruas B, ruas C, ruas D, ruas E, ruas F ya. Berarti A nggak perlu. Nah, caranya seperti apa? Kita akan menyalakan itu. Oke. Langsung ini kita bikin binernya dulu ya. Binernya dulu. Misalkan ini dari angka 8. 8 kita nggak nyalain, jadinya 0 ya. Atau 7 nih, 7 kita nggak nyalain. Nah, nyalinya 0. Terus G, tadi G di sini G di sini nggak nyala berarti kan? Nah, masih 0. Terus yang nyala lagi di sini habis G F. F nyala berarti angkanya 1, terus E nyala angkanya 1 ya. Terus D nyala angkanya 1, terus C nyala angkanya 1, terus B nyala angkanya 1 dan A angkanya 0. Kenapa sih harus ditulis semua? Karena ini sudah menjadi satu kesatuan nantinya ya. Nah, ini tulisan ini nanti akan dibawa ke dalam programnya seperti itu. Oke, ini bisa kita kecilkan ya, bisa kita kecilkan agar nanti bisa. Ini untuk huruf U. Nah, kita lanjut untuk angka 8. Oke, kalau angka 8 berarti bukan hampir nyala semua kalau angka 8 kecuali dip, kecuali titik nyala semua. Berarti ya udah kalau nyala semua, angka 8 ini nyala semua ya kita tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sorry. Yang ke-8 kan kita nggak nyalain titiknya, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti itu ya. Oke, itu angka 8. Lalu lanjut untuk angka yang kelima, angka 5, angka 5, angka 5 itu berarti lihat angka 5. 5 saat sini ya. Tak ke sini. Ya. Angka 5 itu berarti ke sini. Nah, A yang nyala A, F, G, C sama D. Oke, kita urut dulu. Ini kan dari 0. Dari titik. Terus G nyala nggak? Nyala, kasih 1. Terus G, F nyala nggak? Nyala, kasih 1. Terus E nyala nggak? Enggak, kasih 0. Terus D nyala nggak? Nyala, kasih 1. C nyala nggak? Nyala, kasih 1. B nyala nggak? 0. Ternyata nggak nyala dia. A nyala nggak? Nyala. Udah selesai kan? Seperti itu ya. Oke, nah ini bisa untuk huruf 5. Nah, satu lagi angka 1. Oke, ini yang paling katakanlah bumerang. Bumerangnya apa? Lihat, angka 1 bisa B, bisa C. Betul? Bisa F, bisa E. Ya kan? Angka 1. Tapi kita membuat yang terkecil dulu. Ya, yang huruf yang paling dekat dulu ya. A, B, kita buat di B sama C aja. Tapi tergantung selera sih mau buatnya di F atau E. Oke, lanjut ya. 1. Ini 0 semua berarti kan? G 0 titik 0, G 0, F 0, E 0, D 0, terus C 1, B 1, A 0. Oke, ini sudah 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ini nanti yang akan kita tuangkan ke dalam pemrogramannya. Seperti itu. Bisa? Oh, gampang. Yuk kita langsung ke kode Vision APR-nya. Ya, kode Vision APR.
Nih, langsung ke coefficient APR. Apa yang akan kita perbuat di sini? Kita akan membuat kode wizardnya dulu, seperti halnya yang kemarin. Kita buat kode wizardnya dulu. Nanti kita pilih pin-pinnya. Nah, kebetulan kemarin saya ini kan modul ya, jadi nggak bisa pakai port B lagi. Saya pakai port D. Nah, bebas sih, bisa diterapkan apa aja nantinya. Seperti itu ya. Nah, ini program yang kemarin ya, yang kita buat. Ini programnya yang kemarin kita buat, hanya segini bisa. Oke, nah ini saya akan membuat create new project ya, project baru kan ya. Oke, langsung ke the wizard. Nah ini pilih yang add mega, nggak jadi masalah, di oke. Ini saya akan bikin suatu project kembali. Oke, kita tunggu si coefficient AVR ini sedang merender. Oke, ini kalau kemarin sudah kita setting, ini akan terus settingan seperti ini ya, kecuali portnya yang enggak. Oke, ini kan udah sesuai. Nah, kita ke port. Hari ini kita menggunakan port D. Ya, berarti port A, port B, port C diabaikan saja. Port D yang disetting menjadi output. Ya, menjadi output, kita setting menjadi output. Nah, di sini saya akan membuat pull up-nya 1. Ya, kalau kemarin kita 0, sekarang kita bikin pull up-nya 1 aja. Ya, biar lebih stabil. Oke, dari sini udah settingannya supaya sederhana itu aja. Tinggal di generate save and exit. Nah, kita bikin di sini kan kemarin running LED kita bikin jadi misalkan 7 segmen. Nah, ini 7 segmen kita buat. Oke, di open dulu. Nanti pengasepannya hampir sama, 7 kali ya. Segmen, 3 kali. Yang pertama, yang kedua, namanya harus sama ya, biar nanti identitinya tidak kemana-mana gitu ya. Ini segmen. Oke. Nah, ini kita langsung mendapatkan program yang defaultnya. Ini boleh dihapus saja, nggak apa-apa ya, biar kita nggak terlalu kecil mendapatkannya. Melihatnya ini dihapus saja, nggak apa-apa. Ini tadi kita hanya menggunakan port D, berarti sampai port C kita hapus ya, sampai port C kita hapus. Terus DDR ini nggak usah dihapus ya, ini nggak usah dihapus. Nah, ini dari timer sampai dengan while kita hapus. Ini kita tidak menggunakan ini karena kita tadi pakainya kode wizard, jadi ke bawah. Berarti nggak usah pakai kode wizard dong, lebih enak pakai kode wizard sih sebenarnya, biar projectnya itu kita bisa olah kembali gitu ya. Walaupun kita bisa ngetikin langsung tadi di editor ini, itu bisa langsung kita ngetikin. Oke, yang pertama kita tambahkan, kita di sini menggunakan delay ya, berarti kita tambahkan include. Nah, ini udah enak ya, di include. Di sini kita ketikkan delay kita pakainya delay ms kok ya. Nah, tapi di sini hexanya kita panggil dulu. Oke. Nah, setelah di situ, nah kita akan menerapkan atau memanggil atau menyalakan port D. Nah, sekarang kan port D huruf tadi ya. Nah, ini nih kata tadi U851 ya, U851 atau UBSI gitu kan ya. Nah, ini berarti seperti kemarin kita terapkan, kita manggil port D sama dengan 0B atau biner, itu mengidentifikasikan bahasanya biner. Kita lihat di sini yang sudah kita tuliskan 00 nih, ini terus 1111 gitu kan. Ini bisa di copy, nggak bisa di copy ternyata ya. 00 ini 1111 terus 0. Kita coba ya di sini 1200 3 4 5 6 7 8 seperti itu. Nah, tinggal titik koma. Loh, langsung nyalanya UBSI dong, seperti itu. Saya nggak mau nyalanya langsung UBSI, saya mau nyalanya semua menyala terlebih dahulu. Oke, gampang. Ataupun misalkan
biar dia nyala semua dulu, terus nggak usah lah ya, nggak usah nyala semua dulu, langsung aja lah langsung aja nyala U ya. Terus berarti tinggal di sini kita ketikkan delay. Nih, delay ms ya, delay ms-nya berapa? Ya itu tinggal kita sebutkan di sini. Saya sih pakainya 1000 ya biar 1 detik ya. Nah, gitu ya. Nah, ini menyatakan kalau misalkan si port itu ke delay dulu nyalanya, ketahan dulu sekitar 1 menit baru berubah, baru ganti tampilan ya. Berarti kita panggil lagi port D, jangan lupa port D sama dengan 0B. Nah, kita lihat lagi susunan berikutnya. Nah, ini nolnya cuma 1 berarti kan nyala semua ya. Ya 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, titik koma, jangan lupakan titik komanya. Nah, ini delay ms, delay millisecond-nya kita copy saja ya. Tinggal kita pastekan di sini. Nah, ini untuk angka 5 ya. Port D sama dengan 0B. Nah, angka 5 itu hurufnya kayak gimana? Nah, ini dia agak 011 011 0. Nah, ini 0 11 0 11 terus habis 011 0 11 terus 01 01. Nah, ini ya. Oke, dipastein aja. Nah, setelah semuanya berlangsung ya, semuanya nyala, kita buat lagi si port D-nya untuk huruf 1 ya. Untuk angka 1 ya. Nih, port D sama dengan 0B, angka 1 itu tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kok bisa hafal ya? Itu apa? Nah, tinggal dipaste gitu ya. Nah, saya setelah ini saya mau matiin semua dulu. Port D, jangan sampai salah pemanggilannya, kita di port D sekarang 0B 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau dulu ada yang protes, Pak, Bapak ngomongnya 1 2 3 4 5 6 7 8, tapi yang tercetak 0 semua. Ya, itu mungkin gak sinkron kali ya. Nah, enggak, kan biner cuma 0 sama 1 doang. Saya ngitung 8 itu untuk jumlah kaki yang 8. Oke, ini udah selesai. Tinggal nanti kita build. Tapi compile dulu, takutnya ada yang salah di sini. Masuk ke project, di compile dulu atau F9 juga bisa. Ternyata di sini no warning, yang penting no warning, no error ya. Oke, terus kita build out di sini. Nah, ini kalau udah di build out berarti file.hex-nya sudah ada. Oke. Setelah ini kita bisa menggunakan file.hex-nya ke dalam atau masukkan ke dalam IC Atmega 16 ya. Caranya sama seperti kemarin, kita menggunakan downloader, lalu kita injekkan program itu, terus kita langsung nyalakan. Apakah hasilnya sesuai? Oke, lanjut di implementasinya. Nah, ini proses pengisian IC Atmega 16. Pengisian apa? Program yang tadi kita buat. Oke, langsung saja karena di sini saya sudah colok si downloadernya, maka di ProGSP-nya dia menyala. Langsung saja kita read. Nah, ini masih bisa terbaca push bitnya. Oke, masih aman. Nah, ini program yang running late kemarin kita hapus dulu. Lebih dahulu ya kita hapus ya, di erase, hapus. Kok banyak sih ya, memastikan terhapusnya secara total. Oke, masuk ke file, masukkan lagi file yang tidak ini karena masih di running late, kita cari yang 7 segmen, debugnya, terus di exe-nya mungkin ada, tapi saya di rilisnya aja. Debug exe, nah ini yang akan saya masukkan .hex, intel.hex-nya. Segmennya udah masuk nih, segmen .hex-nya sudah masuk ya, segmen .hex-nya. Lalu kita masuk ke komen, terus create ya, write atau write place ya, ini tulis place-nya karena kita tadi masukinnya ke place. Nah, ini prosesnya cepat, langsung place write dan sukses. Oke,
itu saja untuk pengisiannya. Nah, ini kita boleh tambahkan program Fuse-nya, diklik lagi nggak apa-apa, lalu di read lagi nggak apa-apa. Oke, itu masukkan ke dalam program. Oke, kita mulai masuk ke dalam implementasinya. Nah, ini hasil implementasi dari pembuatan program set pensegmen beserta layoutnya. Nah, ini kan set program pertama 851. Lihat U851. Oke, sesuai ya dengan program. Nah, ini IC Atmega 16-nya. Contohnya ini masih banyak di alat peraga ini yang nantinya saya akan bahas satu persatu. Terima kasih telah menonton atau menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.